Alamin. Ad-dunya sijnul mu'mini. Dunia itu penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafiri, dan surga bagi orang kafir. Dunia penjara bagi orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman selalu melawan hawa nafsunya. Kan hawa nafsu ini kehendaknya bebas dari peraturan Allah. Menyakawatu jin nafsu jangan sembahyang 5 kali sehari. Menyakawatu 2 kali sehari gin. Bila kulit kada sembahyang gin jin nafsu. Nah orang beriman melawan nafsu. Yalah. Puji Tuhan, bila berdagang jangan bersumpah palsu. Kan biasanya ada bedagangnya kalau lah. Biasanya berdagang. Ini nih baju nih nah paling baik deh. Bujuan tuh demi Allah ini paling baik di baju ini, padahal palsu. Iyalah, ya kan ada nah meriknya sama. Banyak loh meriknya sama kayak Adidas, Adudas, apa-apa kamu lihat aku. Iyalah. Banyak meriknya sama, bisa aja tuh karena meriknya ya dia ditempel pakai lip Altiko. Iyalah, ini nah aja. Padahal nukar 45 dijual 450. Iyalah, nang namanya nang kada tahu ini iyalah asai bejelet nak semantap bejelet nukar nih. Padahal harganya 45 aja. Iyalah, dibongolinya kan orang beriman ada kabar itu. Soalnya ada peraturan Allah, iyalah jin nafsu lawan itu peraturan Allah. Langgar wajib beriman kada. Nah, lalu apa namanya? Di dunia ini seakan-akan terpenjara. Wa jannatul kafiri, dan surga bagi orang kafir. Yalah, karena sesuai dengan nafsunya. Nafsu tadi kan kehendaknya melanggar apa yang diperintahkan Allah, melanggar apa yang dilarang Allah, lalu bebasnya. Lalu seakan-akan surga bagi orang kafir. Nya kada ada aturan anak sembahyang, Bang. Sembahyang kada dapat juga lah. Kemudian berdagang kayak apa ka bersumpah berdusta kada masalah. Buat orang kafir jadinya seakan-akan surga bagi orang kafir. Innallaha yudawwidud dunya an abdihil mu'mini. Sesungguhnya Allah menghindarkan dunia daripada hambanya yang beriman. Kama yudawwidur ra'iya asyafiqa ghanamahu an marati'il halakati. Sebagaimana menghindarkan ra'i yang ra'iya coba jadi fa'il. Kama yudawwidur ra'i, sebagaimana menghindarkan oleh penggembala asyafiqu yang sayang ghanamahu terhadap kambingnya, terhadap gembalaannya, an marati'il halakati, daripada tempat-tempat yang membinasakan. Allah menghindarkan dunia daripada hambanya yang beriman. Ini orang nang bujur paham sifat 20. Orang nang paham sifat 20 itu kada pernah mencela Allah, kada pernah merasa kada nyaman lawan Allah. Itu orang nang beriman. Nah, orang beriman ini dihindarkan Allah daripada dunia. Maksudnya dihindarkan daripada cinta terhadap dunia. Bisa jadi dengan cara Allah kada beri dunia di tangannya miskin, dan di hatinya kada ada hendak cinta dunia. Bisa kayak itu. Atau ada juga orang hamba beriman diberi Allah di tangannya banyak harta. Orang banyak memberi, tapi di hatinya tuh kada ada cinta lawan dunia. Ada janang kayak itu. Nah, ada nang miskin tapi di hatinya kada ada hendak tamak terhadap dunia. Ada nang memang banyak hartanya tapi harta kada masuk ke hati. Nah, kita milih mana kira-kira? Milih nang kedua. Iyalah. Tapi sama aja nang pertama lawan kedua. Bagi orang yang beriman sama aja. Soalnya kada masuk ke hati. Nah, nang masuk ke hati nang malah sakit. Bila sudah masuk ke hati itu kalau sudah kehilangan sakit. Paham lah. Bila kada dapat maka kada nyaman. Begini. Bisa kalau sebentar tasbih ini. Wah, habis ini benar. Binian Bang, ada deh. Walakian sambil lah. Jangan dikira misalnya ada orang sugih, misalnya ada orang alim, berduit, bisi mobil, bisi kendaraan, bisi rumah, jangan dikira itu cinta dunia, kada ya lah. Orang-orang nangka itu dikasih Allah dunia itu sebagai ujian, tapi kada masuk sampai ke hatinya.
Paham lah. Ada masalah hai nang bermasalah tuh sampai masuk ke hati, nah itu nambah masalah. Paham lah. Bila sudah sampai masuk ke hati, alim nggak apa, pasti timbul sifat bakhil. Bakhil kemudian tamak pulang. Yalah. Itu pasti deh kalau sudah masuk ke hati. Jangan sampai masuk ke hati. Kita berlindung daripada Allah supaya jangan kita ini cinta terhadap dunia. Boleh dunia di tangan kita, alhamdulillah dunia di tangan kita lah. Lalu kita kawa menjadikan dunia itu sebagai ladang ibadah buat kita. Nyaman lah kok, ya lah. Nyaman kada orang segitu dilihat, nyaman kada orang segitu dilihat. Nyamannya kalau ya lah. Tapi itu bang, jangan sampai masuk ke hati. Lalu kawa bila bantu itu ada orang yang kada mampu, kawa dibantui. Niatnya baik dari awal ya kalau ya. Yalah, ada yang kada mampu kawa dibantui. Ada sambil belajar ya kalau lihat pinap padih baru, nah kawa dibagi makan nih. Tuh ada tuh bagi makan belakang tuh anak kamu kak. Kan belakang mengantuk tuh. Anak kamu kasih balik, ini mengantuk di muka. Yalah, ya kalau jangan ada duit ya, bagi kita bawa makan pun kawa yalah. Liau pahit, sepahit-pahitnya imam bangun guring, liau pahit, bersawat lagi betapungan segalanya, belajar oh my ya Allah. Nah ini yalah kawa aja bata mengantuk dibawa makan, abang ngantuk. Nah nyaman yalah ada hartanya tapi kena masuk ke hati, apalagi di zaman ini orang apa namanya bahadatan banyakkan harta, bukan berarti orang alim itu banyakkan harta kada ya lah, supaya orang alim itu jangan diremehkan, karena bila orang alim ini miskin berkataan gesan apa nutut ilmu lihat aja kita belangsakan tuan gurunya baju rabit oh my ya Allah hidup ikan dengan berhemat hanya mau hidup oh my ya Allah ya. Lalu orang ini kada termotivasi untuk menuntut ilmu ya lah. Paham lah. Lawan beli desa kada berduit jangan leh ke pondok iyalah. Wah ini di pondok masuk aja kadang-kadang 5 juta ke atas sudah. 5 juta ke atas sudah. Tuh di pondok tuh kadang-kadang kayak itu sudah deh. Impak berapa? Di pondok biasanya ini berapa deh? Berapa? 500 biaya makan. Belum lain lagi. 1 juta sebulan. Kayak pada berduit iyalah. Aduh, nasib aja lagi. Baguslah, pokoknya apa yang sudah ditentukan Tuhan itu diterima, terima aja deh. Itu berarti yang terbaik buat kita. Kama yudawidur ra'is syafiq ghanamahu, sebagaimana seorang penggembala yang sayang terhadap gembalaannya, dia menghindarkan daripada tempat-tempat yang dapat membinasakan gembalaannya. Di tempat itu misalnya banyak singa, banyak kucing garong, yalah. Lalu jangan dianak di tempat situ. Dzambun la yughfaru hubbud dunya, dosa yang tidak diampuni yaitu cinta terhadap dunia. Hati. Oh banyak bener itu. Pas bener itu gitu. Seperti di muka. Banyak belang tuh. Oleh kan. Ayo belakang begini deh, gini. Ada apa sampai santai malam. Bagus main tasbih. Tasbih dah kalau lagi makan. Ya. Dzambun la yughfaru hubbud dunya, dosa yang tidak akan diampuni cinta terhadap dunia sampai mati, cinta terus lawan dunia. Kadang tobat. Orang cinta dunia sampai mati kadang tobat. Gimana tobatnya yalah. Man ahabba akhiratahu, barang siapa yang cinta akan akhiratnya, adarra bidunyahu, niscaya memudarati oleh dia dengan dunianya. Bila cinta akhirat, dunianya terundur yalah. Dalam artian kan dunia, kalau cinta akhirat orang tuh harus melawan hawa nafsunya yalah. Kalau sudah cinta akhirat melawan hawa nafsu, berarti dunia itu kada kawa sembarangan yalah. Anak sugih bakajut kada kawa. Soalnya kalau hendak mencari nang halal aja mungkin kada kawa, sugih banyak kada kawa. Yalah. Berlebihan kada kawa. Kada kawa kita hendak langsung sugih kada kawa. Kalau kita kada ada peraturan itu kawa aja cara nang haram, cara yang subhat, korupsi segalanya. Yalah. Lalu apabila kita akhirat dunianya tangalih sedikit yalah. Bukan berarti kada dapat aja dunia yalah. Waman ahabba dunyahu, barang siapa yang mencintai akan dunianya, adarra bi akhiratihi, niscaya mudarat dengan akhiratnya. Cinta dunia banyak angan-angan lah, kemudian tamak, macam-macam kehendak.
imbah manggawi ini hendak pulang ini hendak pulang, lalu kewajiban tabang kalai. Nah, kewajiban tabang kalai nang apa nang dilarang digawi karena kecintaan terhadap dunia. Fa'asiru ma yabqa ala ma yafna, maka utamakanlah oleh kalian akan sesuatu yang kekal, ala ma yafna akan sesuatu yang akan binasa. Nah, ini bisa-bisa kita berpikir lagi lah. Kemarin aku lupa kan kayak apa yang namanya keilokan dunia tuh sifatnya hanya sementara. Ya kalau ya lah imbah tumbuh kemudian tumbuh bagus kayaknya usak selesai dah kayak bang dunia itu sudah digambarkan Tuhan ya. Bisa kita memilih lagi mana kita hendak. Murratud dunya hulwatul akhirati, pahitnya dunia yaitu manisnya akhirat. Wa hulwatud dunya, dan manisnya dunia murratul akhirati, yaitu pahitnya akhirat. Pahit di dunia melawan hawa nafsu segalanya ya lah. Orang bagawi seharian karena tahu disembahyang, hasilnya misalnya kan hasilnya Allah menentukan, misalnya ujian bos pokoknya bila pol bagawi mulai jam 7 sampai jam 5 sampai jam 6 sampai wajan maghrib itu seharian tuh 250. Tapi kalau ada bolong-bolong tang hari bila ada bolong lawan asar bila ada bolong, ini bosnya orang non muslim misalnya orang anti Islam, pokoknya bila bolong gajiannya 100.000 aja, padahal bolongnya setengah jam aja ya lah. Lalu kalau apa namanya, kalau orang cinta dunia pasti memilih nomor 1 ya lah. Tapi kalau orang cinta akhirat walaupun sedikit tetap inya memilih nomor 2. Itu kan rasanya pahit, orang dapat 2,5, sawan dapat 100, gak ada masalah ya Allah ya lah. Yang penting akhiratnya tetap jalan ya lah. Al-aksaruna humul aqalluna yaumal kiamati, orang yang berbanyak-banyak dunia, humul aqalluna yaumal kiamati, mereka adalah orang yang paling sedikit pada hari kiamat. Maksudnya orang yang berbanyak tuh orang yang menimbun mengumpulkan harta untuk dunia. Bagawi tujuannya mengumpulkan harta karena cinta lawan dunia. Mereka adalah orang yang paling sedikit pada hari kiamat. Wahimat bagawi lalu bekal untuk akhirat kada lalu menjadi orang yang paling miskin di hari kiamat. Illa kecuali man qala hakadha wa hakadha, kecuali orang yang berkata ini dan ini, maksudnya nina hartaku sumbangakan, nina hartaku sedekahkan. Nah itu ada masalah, itu baik. Banyak harta tapi digunakan untuk bekal akhirat, ini nang kada termasuk nang di sini. Ada nang aksarur humul aqalluni, orang nang menumpuk harta kada disedekahkan, kada dijadikannya ladang akhirat. Itu hati-hati. Kita sudah terjangkit yang namanya hubud dunia, cinta lawan dunia deh, merasa lapah begawi lah, merasa lapah begawi itu bila sudah merasa lapah begawi kemudian mengandalkan gawian seorang segalanya, lalu apa namanya kulit mengeluarkan bujurai banyak di dunia tapi di akhirat menyesal. Itu rata-rata kita di zaman kulir mengeluarkan pamalar bangetnya lah. Liyuja'anna bi aqwamin yaumal qiyamati, la yuja'anna bi aqwamin yaumal qiyamati, sungguh didatangkan dengan beberapa kaum pada hari kiamat. Lahum a'malun kajibali tihamatin, bagi mereka ada amal-amal banyak bisi amal. Biji kajibali tihamatin, seperti gunung Tihamah. Gunung Tihamah ya kita ini gunung mana ada? Gunung Meratus, apa lagi? Kita ada sini gunung. Macam-macam ya lah. Macam gunung ada nang gunung, ada nang halus ya lah, tergantung ya lah. Tergantung apa gunungnya. Fatuj'alu haba'an mansura, maka dijadikan akan amal itu haba'an mansura, seperti debu yang ditiup angin. Maksudnya apa yuk? Habis amal nang gonal teh, habis badataan kayak debu nang ada di batu ditiup angin, imbah ditiup angin disapu oleh hujan nang dades, bakasnya aja ada lagi. Nah, wa yu'maru bihim ilan nari, dan diperintahkan dengan mereka ke neraka. Habis amalnya kemudian disuruh masuk neraka pulang, kebaikannya hilang. Maksud amalnya amal baik, bukan amal buruk, ini amal baik yang dihapus, lalu disuruh masuk neraka.
Kanu yusalluna, dahulu mereka salat, wa yasumuna, dan puasa. Puasa Ramadan juga lah, lapar ya kalau malam banyak tahajud, mentasbih. Wa ya'khuduna hayyinatan minal laili, dan mereka mengambil hayyinatan akan satu waktu minal laili daripada malam. Banyak tahajud, belajaran, berhimat belajarannya kita nih. Nah, sekalinya bayi mbah lulus terjangkit sifat cinta lawan dunia habis begetaan. Nah, pahamlah. Hati-hati. Hati-hati apalagi nang sudah tercapai lawan dunia, alim gak ada kabila tercapai lawan dunia, bila dunia masuk ke hati, sudah saya dikisah ya lah, habis sama begetaan. Tandanya orang kada masuk ke hati walaupun duitnya banyak, itu orangnya pemurah, pahamlah. Bila kada pemurah itu berarti terjangkit namanya hubud dunia. Hati-hati banget itu. Puasa, sembahyang, bahkan sembahyang tengah malam, sembahyang tahajud, bayang tasbih, sampai sini nah apa namanya hirang. Yalah, luar biasa berhebat. Oh masya Allah, gisik agus dah. Ini masya Allah. Fa idalaha lahum syai'un, maka apabila datang bagi mereka oleh sesuatu minat dunia, daripada dunia, wasabu alaihi, niscaya mereka melompat atasnya dunia, atasnya sesuatu. Orangnya sembahyang, puasa, bayang tahajud, cangkal mengaji segalanya lah. Tapi ketika ada dunia, timbul ada kesempatan dapat dunia, berebut bakal hian, wasabu, beluncat, ayo kan digempangan lah. Saking anak lawan dunia berebut, betampiringan, berbunuhan, pahamlah. Ini ada orang kayak ini ada ini. Amalnya habis gara-gara cinta lawan dunia. Kita boleh ada dunia lah, boleh ada dunia, tapi jangan sampai masuk ke hati kita. Kadeda dunianya ialah dunia, kadeda kada masuk ke hati. Kira-kira ya apa yuk? Ujiannya miskin pulang, ialah miskinnya. Kira-kira ujiannya nyaman miskin, nyaman sugih kah? Kira-kira. Nyaman apa? Miskin sugih. Sugih ya Allah ya lah. Nyaman sedikit. Lihatnya nih, ini waktu ini nyaman nyambet lah. Kita kadang jakanya misalnya sugih nah miskinnya lah. Karena bila tabarusuk sugih ini siksanya kayak ini. Nyaman tahu siksanya lah, kita kadang melihat siksanya bang. Lalu sugih balik sugih kadang anak miskin. Nabi jangan anak miskin ya Allah, kita kadang anak miskin kadang ya lah. Kita nih bang. Nanti antara nang apa namanya doa Nabi nang kada digawe kita ya kan miskin ya. Ada sanggup apalagi di zaman ini kada kawadah miskin asa ngalih yang Allah miskin ya lah. Seorang orang berhappy, seorang api misalnya titit oma ya Allah ya asa apa namanya asa kali mengadakan ya lah oma TV hitam putih oma lah bila kena angin hilang gambarnya ya lah timbul samut ya lah bila kena hujan akhirnya gugu kabenyo timbul iwak TV oma zaman lalu ya Allah akhir zaman kali ya nyaman ada dunia juga di tangan aja, di tangan lah. Wa qala salawatullahi wassalamu alaihi mali walid dunia, tidak adalah bagiku dan bagi dunia, innama masali wa masalud dunia, hanya saja perumpamaan aku dan perumpamaan dunia. Karakibin, seperti orang yang berkendaraan. Maksudnya orang hari itu kan naik unta, orang menaiki unta. Sara fi yaumin saifin, yang dia melakukan perjalanan fi yaumin saifin, pada hari yang panas. Gua minum lo kan. Cangkingnya habis kan? Banyak lagi di muka-muka banyak cangking kan? Hah? Olah, banyunya habis. Uangnya banyak. Ada kagak banyak jadi habis banyak. Aku ini nate. Oh ini kembung tebang banget. Nek kok aneh. Besusu kah? Kada. Hah? Apa aja? Ambak kah? Bila minum kokot ini misalnya kan bila kokot di mana jangan mau guring malam. Jangan tuh beli stajus, tak guring. Baik kan minum kokot di mana. Sampai subuh kali guring. Jangan tuh. Baik minum bagus. Jangan beginian itu. Itu juga. Transfer itu boleh. Oh belum.
Ini habis deh. Makan lo baik, jangan udah susupanan. Biasa kami di pondok mang itu jangan jitak malam. Faqala kemudian berkata oleh rakib tadi, oleh orang nang mengendarai unta tadi, tahta syajaratin saatan, istirahat di bawah pohon sebentar. Summaraha kemudian berangkat. Nah, jen Nabi itu tuh perumpamaan aku dan perumpamaan dunia seperti orang nang sedang melakukan perjalanan di waktu nang panas. Kemudian ada pohon di sana. Kemudian singgah di pohon, istirahat satu mat. Imba istirahat berangkat pulang menuju tujuan. Yalah, kayak itu jen Nabi perumpamaan kita ini sebujuannya. Alhamdulillah. Jangan sampai kita bagana baulah rumah di bawah pohon kenyamanan kan tujuan kita hendak ke sana. Nah, mulai sini hendak A, hendak B, di tengah tuh ada pohon karena panas kita istirahat aja untuk istirahat. Bila sudah hilang panatnya, nyaman dawak langsung berangkat ke tujuan. Jangan kenyamanan di sana, lalu bagana di sana kada sampai tujuan. Pahamlah? Kayak itu perumpamaan dunia itu. Man asbaha aminan fi sirbihi, barang siapa yang berpagi-pagi dalam keadaan aman fi sirbihi pada hatinya. Maksudnya tuh hatinya tuh kadada sifat nang kada baik, kadada hasad, kadada ujub, kadada pokoknya penyakit-penyakit hati itu kadada. Ketika bangun dari guring pagi itu, selamat hati kita dari penyakit hati. Wa mu'afan fi jasadihi, dan sihat pada jasadnya. Hatinya selamat daripada penyakit hati, bangun kawa. Yalah, nya ada misalnya penyakit hati kadada, tapi kada kau bangun. Orangnya lah dibangun akan. Bahkan bangun tuh apa kabeh ngaya kalau. Kada kau bangun misalnya dibangun akan kayak apa bangun akan asa bangun. Yalah, kadang misalnya bangun yalah bangun, beritaan bangun. Ada anak kada bangun tangan yalah. Kada kau angkat tangan misalnya nih, yalah nyaman kada nyaman ya kalau sihat badataan hati kita sihat kada ada penyakit hati, kemudian jasad kita kawa bergerak kayak biasa, kawa beraktivitas. Indahu qutu yaumihi, di sisinya makanan pada hari itu. Sehat hati, kadada penyakit hati, bangun kawa, yalah. Kemudian ada pulang di rumah tuh gesan makan sehari itu. Faka'an nama huizat ilaihi dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan disediakan kepadanya akan dunia bihadzafiriha dengan isi-isinya. Artinya kita sudah berkecukupan. Hati kita sehat, badan kita sehat, hari itu ada nang dimakan tuh cukup lebih daripada cukup sudah, yalah. Itu sudah lebih daripada cukup. Ini hanya bangun guring, yalah. Macam-macam dia pikiran. Itu berarti ada aman, yalah. Bu'istu li kharabi dunia, diutus aku untuk meruntuhkan dunia. Maksudnya meruntuhkan cinta terhadap dunia. Dunianya ada tadi misalnya nah. Tapi Nabi diutus supaya kita tuh jangan sampai cinta lawan dunia. Nabi itu mengajari kita supaya dunia tuh jangan sampai masuk ke hati. Faman amaraha falaisa minni, barang siapa yang memakmurkan akannya dunia, falaisa minni, maka bukanlah dia daripada golonganku. Maksudnya ini falaisa minni ini bukan berarti besar Nabi, bukan berarti orangnya ini paman amarah falaisa minni. Maksud falaisa minni itu orangnya nanti di akhirat di padang mahsyar itu kada bersama dengan Nabi, kada termasuk golongan Nabi. Pahamlah? Di dunia ini boleh aja mengaku umat Nabi, tapi karena di akhirat kada diakui sebagai umat Nabi karena menyimpang daripada Nabi. Itu dibahas falaisa minni, itu orang yang cinta terhadap dunia. Hati-hati. Man kanat niyatuhu al-akhirata, barang siapa yang adalah niatnya akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, niscaya menjadikan oleh Allah akan kekayaannya fi qalbihi, pada hatinya. Orang yang tujuannya akhirat, yalah Allah berikan kaya hati.
Maksudnya apa yuk? Merasa cukup. Apa yang diberi Allah itu merasa cukup dah. Walaupun orang makan 3 kali, seorang 2 kali aja itu sudah merasa cukup. Itu orang yang lebih mementingkan akhirat. Wajah ma'alahu syamlahu, dan mengurus oleh Allah baginya syamlahu akan urusannya. Wa atathud dunya wa hiya raghimatun, dan datang akannya oleh dunia wa hiya raghimatun, dunia itu dalam keadaan terpaksa. Mau kada mau dunia mendatangi orang yang mengutamakan akhirat. Coba ialah kita pentingkan akhirat beribadah segalanya, insya Allah dunia datang. Walaupun kita biasa kada ada anak tamak, anak ini anak itu kada ada. Kalau kita bujur-bujur beribadah, bujur-bujur menjalankan syariat, insya Allah dunia itu datang. Tapi jangan juga aku bilihnya alim, bila berilmu, berdoa mudahan dunia datang. Itu berarti mah dunia namanya. Pahamlah? Kita tuh hanya nuntut ilmu, menyebarkan ilmu, urusan lain itu bisa Allah maatur. Dunia datang sorangan. Jangan lihat paling nih. Aku bila alim kena uji ustad, dunia itu datang sorangan. Wah berarti kena aku nih cadangan banu. Itu berarti tambak namanya itu. Yalah, belum apa-apa lagi magap deh. Bagaimana kada ada, yalah dihadap-hadap ada tambak namanya. Hati-hati. Kita tuh tulus menuntut ilmu, bila ada ilmu mengajarkan urusan selainnya itu bisa Allah mengatur lagi lah. Hati-hati. Wa man kanat niyatuhud dunya, dan barang siapa yang adalah niatnya yaitu dunia, ja'alallahu al-faqra baina ainihi, niscaya menjadikan oleh Allah akan kefakiran di hadapan kedua matanya. Cinta lawan dunia, maksudnya niat dunia itu cinta lawan dunia, maka orang itu terasa fakir terus walaupun banyak hartanya, merasa kada pernah cukup. Itu orang nang cinta dunia. Wasyattat alaihi amruhu, dan susah atasnya oleh urusannya. Maksudnya kada ampih-ampih, yalah di pikiran tuh ada terus kada pernah nih uang nang kada pernah merasa puas tuh, pasti di pikirannya itu macam-macam terus, anak ini anak itu kada pernah merasa tenang, padahal hartanya lebih banyak daripada orang kada ada bermobil, seorang bermobil, orang kadang parapak seorang nyamannya greng sehidup, yalah nyamannya mati di jalan tadi greng nyamannya, ya Allah, yalah. Tapi tetap kada pernah merasa puas, pikirannya macam-macam, pulang hendak nukar mobil nang gini, pulang ada nang parapak tadi, bila bawa hidup alhamdulillah wa syukurillah bawa hidup, iyalah kada lapah ya lah. Yang penting namanya dunia tadi jadikan perantara untuk akhir. Penting kandangan tadi kawan dibawa ke majelis takdim, walaupun bila lebih pada 40 mati soangan. Grung, hati apanya imparnya, bila lebih 40 tuh kan ya kalau iyalah bisa langsung. Nah iyalah, itu kan ada masalah ya. Yang penting sampai minyaknya ada, daripada kan dagangnya hangat, minyaknya kada ada. Ya kalau ya dagangnya hangat, bila dulu lihat minyak ya kalau ada kada ada kah? Oh ya Allah. Kalau bang kan duit lumayan. Bila ke majelis ini duit pulang mah, iyalah. Tapi kalau sudah perjalanan, ada kisah terbang ya lah. Minyaknya banyak lagi, tuh kagak lagi pak ulang ya lah, takutan habis minyak, karena kada kau bagian habis minyak ya lah. Lalu supan di muka orang, misalnya aku nih matikan dia di muka orang, binian banyak supan aku, ya kalau ya lah, itu tahu di supan, aduh hai, nah zaman ya lah. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu, dan tidak datang akannya daripada dunia illa ma kataballahu lahu, kecuali sesuatu yang menetapkan oleh Allah baginya. Bahimah siang malam cari dunia lah. Hasil yang didapat hari itu sudah memang ditentukan Allah. Karena memang mestinya Allah menentukan ternyata dapat banyak hari itu, bukan karena gawiannya, bukan. Pahamlah. Karena memang ketentuan Allah deh. Ada yang berhimat begawi, dapatnya 50.000. Ada yang kada begawi, dapatnya 1 juta. Ayolah, sudah ketentuan Allah. Paham ada. Nah, makanya jangan sampai dunia itu melalaikan itu daripada kewajiban kepada Allah. Hati-hati takus lagi di dunia ini, hati-hati takus. Kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau orang asing. Au abiru sabilin, atau orang yang melewati jalan. Berarti orang asing itu ada tujuannya. Orang yang melewati jalan itu berarti ada itu dituju. Jangan sampai bagaimana ya tadi, bagaimana di bawah pohon kenyamanan, bagaimana ini teguring ada lagi berangkat lah, luput namanya.
Wa udda nafsaka min ahlil kuburi, dan hitunglah diri engkau daripada penghuni kubur. Maksudnya ingat-ingat bahwasanya kita mati. Kita kan jangan sampai dunia ini kan jalan terjal ya lah, jalan terjal, jangan sampai kita tuh karena di minhaji di apa tuh? Minhajut talibin ya, minhajut talibin itu pikir apa namanya? Apa Imam Ghazali itu apa? Minhajul Abidin. Nah, itu karena ada di sana akabah rintangan yang kita hadapi di sana. Ada di sana rintangannya, kemudian kayak cara kita menghadapi rintangan itu. Belajar itu penting paham. Kalau kita belajar sing tamat kitab, kita paham. Lalu kadang-kadang mengamalkan. Ikam mengajarkan, tapi ikam kadang-kadang praktikkan. Tasawuf ini teori, kemudian melalui tarikat karena kita praktiknya. Di sana lah. Kalau kita praktiknya, teorinya harus tahu dulu. Sebagian menyimpang. Kalau ada di teorinya kita ketawa seadanya aja. Lalu dikira bujur, salah. Lalu teori ini yang membatasi kita. Kejadian kita kayak bujur. Izhad fid dunya yuhibbakallahu. Zuhudlah engkau di dunia, niscaya mencintai akan engkau Allahu oleh Allah. Zuhud, bila zuhud, lain zuhud lah juhud tuh. Bila zuhud akan keluar sifat pemurah. Bila sifat pemurah pasti Allah cinta. Allah ketujuh ialah wazhad fima fi aidin nasi yuhibbakal nasu. Dan zuhudlah engkau pada sesuatu di tangan manusia, niscaya mencintai akan engkau oleh manusia. Maksudnya jangan tamak terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Hendak minta terus orang lain. Yalah. Nah itu pasti orang ada ketujuh. Kamu bisa kawan minta terus. Kira-kira ketujuh lah. Ketujuh ada. Tamak tuh pun seorang ada disimpan. Yalah. Ampun kawan nang di eno. Itu tamak banget teh. Yalah. Ketujuh lagi lah. Sekali dibagi, 2 kali dibagi, 3 kali. Masa muha. Yalah. Ya kalau orang nang zuhud, maksud zuhud tuh kada tamak lawan pun orang, kawan ini ketujuh bakawan. Kalau sudah kada tamak berarti pamurah, ketujuh lagi kawannya lah, pamurah. Kada sawat minta kawan, paham yang lah. Sawat minta, handakah hina, yang itu ketujuh banget tuh kawanan itulah. Wa qala alaihi salatu wasalam, ad-dunya daru man la daralahu. Dunia itu tempat orang yang tidak ada tempat baginya. Dunia tempat bagi orang yang tidak ada tempat baginya, kan tempat nang kekal, nang abadi itu akhirat. Tapi orang nang tertipu menjadikan dunia itu sebagai tempatnya. Yalah. Berarti kan di akhirat cadangan sakit. Wa malu man la malalahu, dan harta orang yang tidak ada harta baginya. Karena sifatnya harta di dunianya sementara. Yalah. Walaha yajma'u man la aqlalahu, dan baginya dunia menghimpun oleh orang yang tidak berakal baginya. Menimbun dunia kada ada gunanya. Bagi orang yang yakin ada akhirat, menimbun dunia itu kada ada gunanya. Maksudnya kada berakal, kada berpikir. Biasa apa ditimbun? Jangan dimakan, dimakan ada jadi apa-apa yang lah. Ada jenang dimakan, ada diresai. Ini kada. Saking seorang aja kadang-kadang ulir mengeluarkan duit tuh makan hakun jiwa karing. Padahal kawahja ayam. Duit banyak tapi dierit. Saking namanya seorang aja malakan ke seorang apalagi ke orang. Wah, luar biasa inilah. Wa alaiha yahzunu man la ilma lahu, dan atasnya dunia yahzunu bersedih man la ilma lahu, orang yang tidak ada ilmu baginya. Orang yang kada berilmu misalnya dapat musibah, hendak sesuatu misalnya kada dapat sedih, padahal kan semuanya sudah ditentukan orang nang paham sifat 20, orang nang kenal Allah kada ada rasa sedihnya karena semuanya sudah ditentukan Allah. Akibat kada berilmu, akibat kada paham, apalagi sifat 20 kada paham, banggunya sedih terus. Yalah. Seakan-akan seorang tuh nang menentukan bukan Tuhan. Yalah, menggerutu terus karena kada berilmu. Wa alaiha yahsudu man la fiqha lahu, dan atasnya dunia yahsudu hasad man la fiqha lahu, orang yang tidak paham agama baginya. Karena cinta dunia lalu timbul
timbul hasad, timbul cinta dunia itu karena kada paham tentang agama, ya lah. Nang paham pun kadang-kadang lah, takana juga sifat hubud dunia. Wa biha yafrahu man la yakina lahu, dan dengannya dunia bahagia oleh orang yang tidak ada keyakinan lahu baginya. Orang yang kada yakin adanya akhirat, inya bahagia mendapatkan dunia, ya lah. Sampainya tujuannya dunia aja dah. Bahagia di dunia selesai kisahnya, ya lah. Bahagia luar biasa aja di dunia. Kalau inya kada demikian akhirat. Kalau inya yakin ada akhirat, buat apa berhemat-hemat bahagia di dunia, ya lah. Lebih baik untuk sementara dijadikan bekal untuk akhirat. Masa kana hubbud dunya qalba abdin illa iltaqa minha bisalasin. Tidaklah bertempat oleh kecintaan dunia qalba abdin pada hati seorang hamba, illa iltaqa minha bisalasin, kecuali menetap daripadanya bisalasin dengan 3. Bila ada kita tuh basian di hati ini nih, tertancap hubud dunia 3 yang pasti ada. Syughlin la yanfa'u anahu, kesibukan yang tidak habis kesusahannya. Sibuk terus, yalah, kada ada habis-habisnya, lapah terus karena cinta lawan dunia, mengajar target tadi untuk mendapatkan dunia, lalu kada pernah habis, yalah, kada pernah habis kesibukan, habis ini, kada ada pernah lagi memikirkan kewajiban. Wa faqdin la yudraku ghinahu, dan kepakiran yang tidak diperoleh akan kekayaannya. Fakir kada pernah merasa cukup karena udah hubud dunia tadi banyak kehendak ini kehendak itu, lalu kada pernah merasa cukup. Itu orang yang kada pernah merasa cukup itu pasti kada pernah tenang hatinya. Cek mau hanya dari zaman dilihat, yalah, ada beban tahu sih lah. Orang yang kada pernah merasa cukup tuh hati mau hanya kada nyaman, asa ada beban tahu, padahal mobil ada, kendaraan ada, pesawat hana nukar, macam-macam hana nukar segalanya, yalah. Baju hari raya nukar 5, ayo kada gempangan, tapi tetap mau hanya tuh kada asa kada nyaman dilihat, yalah. Sekolah itu kan asa koing kayak malaikat-malaikat, yalah, berita utan bener, asa kada nyaman, yalah. Padahal mau hanya putih glowing, tapi asa kada nyaman dilihat tuh, asa kayak apa kah? Yalah. Putih glowing mau hanya tahan higak. Apa mau aja dia no, mau aja apa namanya dah? Itu apa? Itu apa? Itu apa? Bah, itu apa? Itu apa? Oh sama aja lah, baik. Masya Allah, udah ya lah, baca bila sabun itu mau hadis cincin, tangan cincin lah, sama sini barang lah, lah. Soalnya kan ada juga, akan tawarnya lah. Aku bang, soalnya aku mau lawan tangan besok. Aduh, asal ada nyaman dilihat kan orang apa namanya, orang nang cinta dunia tadi ya lah, karena di sana ada bisian fakir nang kada pernah merasa asa kayak apa mohanya lah, pikiran itu macam-macam. Bisi mobil dah, orang nak ada bisi mobil dia orang biasa aja lah. Ini bisi mobil dah, pikirkan macam-macam pulang. Ada nuka pecawat dah, nuka pecawat pribadi pulang. Macam-macam ya Allah ya. Kada pernah merasa puas, bisi baju hari raya 5 deh. Masih aja lagi tak ngongot, ya Allah, nang apa dia pikiran pulang. Aduh, hei. Tapi kalau kada cinta dunia, wah santai aja lah. Bisa datang suangan ya kan. Mikirkan terus, harus saya pikirkan ya Allah. Wa amalin la yunalu muntahahu, dan angan-angan yang tidak didapatkan akan kesudahannya. Karena cinta dunia lalu banyak target. Nah target itu namanya angan-angan. Hendak ini, hendak itu. Jadi kalau sudah banyak angan-angan tuh ya ada fokus lagi. Pokoknya bila imbah tegasak-gasak mah begawi deh. Hendak nang apa kah? Pokoknya harus digawi, harus dapat. Kada tahu lapah lagi kata pokoknya ibarat bahasa orang tuh kada sawat karing apa namanya? Kada sawat karing paluh apa deh? Sawat apa kali ini? Apa tuh juga? Ingat lah. Apa namanya ini? Kada sawat karing celana dalam, ya Allah, celana dalam. Saking bepaluhannya lah begawi pulang. Celana dalam itu maksudnya bareng apa kalah? Maaf lah saking lapahnya nih. Nah, ya Allah ya lah. Karena kebanyakan angan-angan.
Berarti orang orang-orang nang kada pernah orang cinta dunia itu kata warna muhanya, tapi jangan berarti orang mau ikam menjadi cara ini lah kena muhat kena sadi atau kena berkerut atau apa itu ya dah duitnya kada ya lah, tapi di pondok baca-baca mangangan hana bisi mobil karena aku ke pondok mobil makan dusagin ya lah, aduh bisa pide kan cukup ya lah, bisa pide bertinjak ya lah, krek iunya ya lah. Aduh, mengisahkan dunia ini kada habis-habisnya, kan hal habis-habisnya. Ini dunia aja lah. Ini dunia ya lah. Tapi di dunia pokok bima dipakai untuk kebaikan ya Allah, supaya mata melek ya lah. Kalau matanya di sana kayak itu nah. Ya Allah. Ini bagaimana nih? Tasbih bakal deh. Tasbih ini kayaknya aja tasbih. Allah. Iyalah, tasbih. Alah, tiga kasih banyak kamu. Sujud osbah sujud. Yang lah deh, tiga aja deh ini. Sujud osbah deh di pertama. Ya Anis. Aja Anis di pertama Anis. Ya Allah, ya Allah. Masih Anis deh, ya aku bisa di kata kadang ini. Tapi tak kamu lah tuh kadang aja. Sekali sujud kedua bangun juga. Aku harap selamat deh, menciptakan Anis dia aku aja kok. Kata kadang ini Anis deh. Ada guging, ada. Anis ge. Allah, ada ciptaan Anis dah kok. Ayo kada gimana balik-balik ke bang. Gila tuh kada. Ali bangun lihat ada titik liog ba, yang mana bang? Apa kayaknya kan? Aduh, ya Allah. Jangannya Anis. Itulah kalau bangun Anis titik punya mata kan nangis nah bisa tuh ya kalau yalah bisa itu tuh yang lihat di sini titiknya nah baca aku lain lagi nih aku niat ini nah jago nih cium pada batis itu mau cium lah dapat berkahnya aja ada ini lagi nih kayak gini ada kalau nggak dibangun lagi. Inna dunya sesungguhnya dunia wal akhirat dan akhirat talibatani yaitu menuntut keduanya wa matlubatani dan dituntut keduanya, maksudnya saling tarik menarik. Fatalibul akhirati maka orang yang menuntut akhirat tatlubuhud dunia menuntut akannya oleh dunia, maksudnya dikejar-kejar dunia. Hatta yustawfa rizquhu hingga disempurnakan akan rizkinya. Orang yang menuntut akhirat ialah dunia mengajarinya, kemudian rizkinya semuanya itu dipenuhi Allah. Orang yang buju-buju menuntut akhirat. Wa talibud dunya dan orang yang menuntut dunia tatlubuhul akhiratu menuntut akannya oleh akhirat hatta ya'khudal mautu bi'unukihi hingga mengambil oleh kematian dengan lehernya. Nah, sama orang menuntut dunia dikejar akhirat sampai mati, kewajiban terbangkalai ya nah. Ala perhatian. Nah, ala, ini ada Ustaz ala. Ayo lah. Untuk gue ingin kok. Oh, ngopi kah? Aku miskal atau goreng ini bisa aja lah. Wa inna sa'ida man asara bakiyatan yadumu na'imuha ala faniyatin la yanfudu adabuha. Ayah dan kulit-kulipak. Sesungguhnya orang yang beruntung man asara bakiyatan yaitu orang yang mengutamakan akan yang kekal, yadumu na'imuha kekal oleh kenikmatannya, ala faniyatin daripada yang binasa, la yang fudu adabuha yang tidak habis oleh adabnya. Maksudnya mengutamakan akhirat ini tanda daripada orang yang beruntung lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Wa qaddama lima yaqdumu alaihi dan mengutamakan oleh dia lima bagi sesuatu yaqdumu alaihi yang menjadi bekal sesuatu itu alaihi atasnya. Itu tanda yang kedua.
mimma huwal ana fi yadaihi, daripada sesuatu yang dia sekarang fi yadaihi, pada tangannya. Qabla ay yukhallifahu, sebelum bahwa dia mewariskan akannya itu sesuatu, liman yas'adu bi infaqihi, dengan orang yang beruntung, bi infaqihi, dengan menginfakannya. Tanda orang itu beruntung nih di dunia, satu, inya lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Kedua, inya lebih mengutamakan sesuatu untuk bekal akhirat daripada dunia. Mimma huwal an piyadahi, inya ada bisi di tangan, bisi harta misalnya lah, bisi harta. Keperluan seharinya tuh sudah terpenuhi dah, ya lah. Kemudian ada lebihan. Nah, orang yang beruntung, tanda orang beruntung nih, pasti lebihan itu diimpakkannya untuk bekal akhirat. Itu tanda beruntung tuh. Alhamdulillah bila kita berisian kayak itu hati kita. Pahamlah pemurah, alhamdulillah tuh, alhamdulillah syukuri, ya lah. Ada orang yang berisi harta, ya lah, sagan makan hari ini. Padahal kawah aja ada berlebihan, gesan beimpak, maksudnya bersedekah gesan orang yang perlu, gesan apakah, pokoknya gesan kebaikan lah. Tapi nya kada hendak, itu hati-hati itu berarti lah. Itu tanda-tanda orang yang cinta dunia, bakhil timbulnya, hati-hati banget itu, hati-hati banget. Wa qad syakiya huwa bi jam'ihi wa ihtikarihi, dan sungguh celaka dia dengan mengumpulkannya sesuatu, wa ihtikarihi, dan menimbunnya sesuatu. Dunia tadi ditimbunnya, dikumpulkannya. Maksud dikumpulkan tadi ya ada hendak nang kisah kayak orang berimpak, bersedekah, bawa kepada kun, itu nang celaka. Ta'isa abdud dunya wan takasa, binasa oleh hamba dunia, wastakasa wan takasa, dan terjungkir oleh dia. Wa idza syika, dan apabila tertusuk akan dia, falan takasya, maka tidak bisa dicabut atau susah untuk dicabut. Maksudnya ketika sudah masuk, sudah yang namanya hubud dunia, maka ngalih ikan luar akan, yalah. Ta'isa abdud dunia, binasa orang yang menjadikan dirinya tuh hamba bagi dunia. Apabila sudah masuk ke hati cinta dunia, maka ngalih mengeluarkan, susah banget, yalah. Apalagi sudah dijadikan gaya hidup cinta dunia itu, mah alih banget sudah. Apalagi bakawan nang bubuhan nang ya dan status, ya lah, parasan taus, ya lah, nukar ini disupi status, alhamdulillah, ya lah, alhamdulillah. Tapi di hati kada pernah merasa puas, anu pulang, apa namanya, posting pulang, mana kakak itu di posting gue, ya lah. Bila orang menaku sarik, ikam aku juga orang tuh peduli, ya lah, orang peduli, ikam aku aja, ikam masuk neraka, ada aku juga, ya Allah, ya lah, macam-macam kali, saya salah ditegur, kayaknya bila kamalingan kan abut, ya lah, nukar amas. Apa namanya, mitasi, yalah, di posting juga, begadaan di posting. Tegur orang, hati-hati orang, kayaknya kalau kenapa-napa, apa mau kasih orang aja, sudah kamalingan abut, seorang juga menampayakan, paham lah. Udah kamalingan kocok-kocok, bungol bener sekampungan ini jika dia mandongi aku aja, ya berarti ya, bungol sekampungan pulang, tebut-but buat gugu, yalah. Oh mana sih pilihan ditagur kada masih, yalah, alih lagi saja deh. Nah melakukan kayak itu kecuali kadang melakukan itu kecuali cinta dunia kesan apa itu pamir nang itu ya lah. Wa qala ila salatu wassalam az-zuhadatu bid dunya, zuhud di dalam dunia. Nah, zuhud itu maksudnya pemurah. Turihul qalba wal badana, akan mengistirahatkan hati dan tubuh. Lalu hati itu tenang, ya nah. Kadeda nang sifat tamak tadi kadeda namanya pemurahnya kan kada sampai masuk ke hati. Lalu hati tenang, bila hati tenang awak nyaman. Bila banyak pikiran pasti tak awak sudah, ya lah. Lalu kulit bergerak segalanya, pokoknya bila sudah pikiran itu kada nyaman pasti sangkutnya tak awak, ya lah. Bila pikiran nyaman, lalu pikiran nyaman awak nyaman, lalu semangat hidup, semangat beramal, semangat bagawi. Waragbatu fid dunya, dan gemar pada dunia, maksudnya tamak terhadap dunia. Tuksirul hamma wal husna, memperbanyak akan keluh kesah, wal husna, dan sedih. Yalah, warna tamak itu bila kada dapat apa nang handakinya sedih, yalah. Keluh kesah, merasa kada nyaman, terus itu orang nang tamak, mudahan kita dijaga daripada sifat tamak. Wal batalatu tuksil qalba, dan batalah ini ada nama maksiat itu tuksil qalba, dapat mengeraskan hati. Ada yang mengatakan batalah ini maksudnya orang nang
kada beilmu, kada beilmu toksil kalba dapat mengeraskan hati. Karena hati ini kalau beberapa hari, mungkin 3 hari di ihya itu mungkin beberapa hari 3 hari, nah kalau kada diberi makan hati ini keras. Makanan hati itu adalah ilmu. Hati itu nganggur hari rumah lah. Innan nura idza dakhalal qalba insyaraha lahu wan fasaha. Sesungguhnya nur ini macam mana nur? Apakah maksud nur di sini adalah ikhlas? Idza dakhalal qalba, apabila masuk akan hati, insyaraha lahu, niscaya terbukalah baginya, wan fasaha, dan luaslah oleh dia di hati. Kila dikatakan orang, fahal lidzalika min alamatin, maka apakah bagi demikian itu daripada tanda? Adakah tanda bahwasanya hati kita itu lapang, hati kita luas? Yalah. Qala alaihi salatu wasalam, at-tajabi an daril ghururi, merenggang, menjauh daripada tempat tipu daya. Maksudnya menjauh daripada dunia. Bukan berarti tiba-tiba pada dunia, kada. Maksudnya jangan sampai dunia itu masuk ke hati kita. Wal inabatu ila daril khuludi, dan merapat atau mendekat menuju ila daril khuludi, ke tempat yang kekal, yaitu akhirat. Nah, dipikirkan akhirat terus. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan menyiapkan bekal untuk mati sebelum tibanya kematian. Itu tanda bahwasanya ikhlas itu sudah masuk ke hati. Jam. Acol jam. Jam 12 kah? Kurang 4 menit, jam 12. Nah, walau alam bisa Bapak. Anak bodoh loh. Temos bayang sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ulika wa khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarin azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makan dulu. Ini makanan yang paling berberkah. Makanan lah nang diizinkan guru di tempat untuk ilmu paling berberkah gitu. Paling berberkah gitu. Bila makanan itu berkah ya kalau lah apa namanya, jangan diomong. Kada juga bagus makan maksudnya tenang supaya hati kita tuh tarang lah nutut ilmu tuh gajin. Itu paling berberkah deh. Bilanya diizinkan guru makan di tempat kayak itu nah.